Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Shawnee Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melanie Maulidia Fatma dengan nomor NIM 8622410026, kelas RA3 semester 3. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah kebahasaan yang diampu oleh Ibu Maya Kuswati MPD. Di sini saya akan membuat video monolog yaitu tentang pendidikan. Langsung saja kita saksikan. Ini dia video monolog tentang pendidikan. Pendidikan. Kata itu sering kita dengar. Terlalu sering. Bahkan sampai kadang maknanya terasa biasa saja. Sekolah, buku, nilai, ujian, ijazah, seolah pendidikan hanyalah soal duduk rapih di bangku kelas dan menghafal apa yang tertulis di papan tulis. Tapi, benarkah sesederhana itu? Aku tumbuh dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan keluar. Katanya, kalau ingin hidup lebih baik, maka berjalanlah. Katanya, kalau ingin hidup lebih baik, maka belajarlah. Kalau ingin dihargai, maka berpendidikanlah. Kalau ingin didengar suaramu, maka raihlah setinggi-tingginya ilmu. Namun, semakin aku berjalan, semakin aku bertanya, apakah pendidikan hanya tentang naik kelas dan lulus tepat waktu? Apakah pendidikan hanya tentang siapa yang paling cepat menjawab soal? Atau siapa yang paling tinggi nilai rapot? Aku pernah melihat anak yang pandai berhitung, tapi tak tahu cara menghargai temannya. Aku pernah melihat orang yang berijazah tinggi, tapi tak mampu mendengarkan pendapat orang lain. Dan aku bertanya pada diriku sendiri, di mana letak pendidikannya? Pendidikan seharusnya mengajarkan kita menjadi manusia. Manusia yang berpikir, bukan hanya menghafal. Manusia yang berempati, bukan hanya berprestasi. Manusia yang berani bertanya, bukan sekedar menerima. Karena apa gunanya ilmu jika membuat kita merasa paling tinggi, merasa paling benar? Apa arti gelar jika kita membuat lupa cara menghormati? Dan untuk apa pengetahuan jika tidak digunakan untuk kebaikan? Aku tahu tidak semua orang memiliki akses
mengakses pendidikan yang sama. Ada yang harus berjalan jauh demi sampai ke sekolah. Ada yang belajar sambil menahan lapar. Ada yang terpaksa berhenti bukan karena tidak mampu, tetapi karena keadaan tidak memberi pilihan. Disitulah pendidikan diuji, bukan hanya pada murid, tetapi pada sistem, pada kebijakan, pada kita semua yang sering lupa bahwa pendidikan adalah hak, bukan hadiah. Pendidikan bukan pabrik yang mencetak manusia berseragam, bukan mesin yang hanya menghargai satu jenis kecerdasan. Setiap anak memiliki cara belajar, cara bermimpi, dan cara bertumbuh yang berbeda. Tugas pendidikan bukan memaksa mereka sama, tetapi membantu mereka menemukan dirinya sendiri. Bayangkan jika sekolah menjadi tempat aman untuk gagal, tempat bertanya tanpa takut ditertawakan, tempat belajar bukan karena takut nilai merah, tetapi karena rasa ingin tahu. Bukankah itu pendidikan yang sesungguhnya? Aku percaya pendidikan tidak hanya terjadi di ruang kelas. Ia hidup dalam percakapan, dalam keteladanan, dalam cara guru berbicara, dalam cara orang tua mendengarkan, dalam cara kita memperlakukan satu sama lain. Seorang guru tidak hanya mengajarkan mata pelajaran, ia mengajarkan sikap. Seorang siswa tidak hanya belajar teori, ia belajar tentang kehidupan. Dan aku ingin menjadi bagian dari pendidikan yang memanusiakan manusia. Pendidikan yang tidak hanya mencetak lulusan, tetapi melahirkan pemikiran. Pendidikan yang tidak hanya mengejar angka, tetapi membentuk karakter. Karena pada akhirnya pendidikan bukan tentang seberapa pintar kita berbicara, tetapi seberapa bijak kita bersikap. Bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu, tetapi seberapa besar manfaat yang bisa kita berikan. Jika kita gagal membuat kita peduli, maka ia belum selesai. Jika pendidikan membuat kita merasa paling tinggi, maka ia salah arah. Namun, selama masih ada yang mau belajar, masih ada yang mau bertanya,
dan masih ada yang percaya bahwa pendidikan bisa mengubah dunia. Maka harapan itu masih ada di antara papan tulis dan bangku sekolah, di antara buku dan mimpi. Pendidikan terus hidup melalui kita. Terima kasih, mungkin hanya itu video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya, dan mohon maaf juga apabila ada salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.